Selamat sore untuk kita semua, salam kenal, semoga kita semua sehat selalu. Setelah saya membuka WhatsApp, satu artikel atau opini yang saya dapat di salah satu grup. Dia punya judul dan isinya selamat mendengarkan dan selamat memahami. Dia punya judulnya bahan renungan seputar Pilpres. Bapak Ibu, saudara-saudari warga masyarakat Indonesia di tanah Papua, khususnya para sahabat pemilih pada Pilpres 2024. Kamu orang semua dengar baik, saya mau bilang bahwa pemilihan capres atau cawapres kali ini harus benar-benar lebih cerdas dalam menentukan pilihannya. Mengapa demikian? Karena tantangan ketimpangan ekonomi hari ini sudah berat dan ke depan akan semakin berat. Oleh karena itu, kita orang semua harus lebih cermat agar kita bisa menentukan pilihan pemimpin yang tepat. Ada beberapa catatan yang menurut saya amat penting untuk kita simak bersama-sama. Pertama, atau kesatu, cara pandang kita untuk menentukan pemimpin yang tepat harus berdasarkan menyimak rekam jejak dan apa tantangan zaman yang telah ada di depan mata kita. Kemudian tentukan kira-kira di tangan calon pemimpin siapa yang lebih tepat untuk menghadapi tantangan ini. Dua, tantangan kita saat ini adalah adanya ketimpangan ekonomi yang luar biasa antara kelompok oligarki kepentingan di pusat dan kelompok orang lemah di daerah. 3. Orang lemah di daerah ini semakin dilemahkan oleh pemerintah pusat yang sedang berkuasa akhir-akhir ini melalui beberapa atau perubahan beberapa undang-undang yang muatannya melemahkan pemerintah daerah dan masyarakat kalangan bawah. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kewenangan daerah yang ditarik ke pusat atau sentralitik, dan orang daerah termasuk pemerintah daerah bekerja dengan penuh ketakutan akibat tekanan dari kelompok oligarki kepentingan elit di pusat. Dan saya percaya hari ini dalam penyelenggaraan Pilpres ini juga sudah pasti sedang ditekan untuk menangkan ini dan menangkan itu. Karena hukum di negara ini sedang diatur oleh kekuasaan yang sebetulnya kekuasaannya itulah yang mestinya diatur dan dikendalikan oleh hukum. 4. Orang daerah seakan-akan tidak punya hak sama sekali dalam negara ini, termasuk hak ulayat atas tanah leluhurnya yang sekaruniai Tuhan. Itu pun sudah ditarik ke pusat berdasarkan perubahan UU Omnibus Law, sehingga kedudukan hukum masyarakat memiliki hak ulayat atas kepemilikan. Hak ulayat atau hak atas tanah hampir tak nampak lagi dan dihilangkan secara sengaja oleh kelompok-kelompok oligarki kepentingan ini secara sepihak. Salah satu contoh kita boleh lihat adanya pro kontrak atas izin masuknya perusahaan emas Bolok Wabu. Ingin masuk tanpa kompromi dengan masyarakat pemilik hak ulayat, namun terjadi hambatan karena memang hak ulayat masyarakatnya sudah dihilangkan dalam UU ini, dan semua tanah adat yang ada di sekitar kita seluruhnya milik pusat dan sedang diatur seenaknya sesuai kemauan pusat, didukung oleh UU itu. Begitu juga hak para pekerja dan buruh yang mayoritasnya adalah rakyat Indonesia juga ditekan. Hak hanya dengan tujuan menaikkan benefit atau keuntungan yang lebih besar bagi kelompok oligarki bisnis. Ini salah satu sumber ketimpangan ekonomi hari ini dan masa depan. 5. Saudara sekalian, masalah ini adalah masalah serius. Oleh karena itu, saya mau sampaikan beberapa hal di bawah ini. 1. Pilih capres dan cawapres yang benar-benar lebih tepat. 2. Capres dan cawapres yang tepat menurut saya adalah capres yang siap melakukan perubahan UU Omnibus Law agar bisa dilindungi hak pekerja dan hak pemilik hak ulayat. Perubahan kembali Undang-Undang KPK agar KPK lebih independen dan tidak diatur oleh kekuasaan. Perubahan Undang-Undang pemerintah daerah agar semua kewenangan kembalikan ke daerah, termasuk rekomendasi dukungan para calon bupati dan wali kota dan gubernur dikeluarkan oleh pengurus daerah. Berubah Undang-Undang penyelenggara pemilu dalam hal rekrutmen KPU yang berpusat di Jakarta. Daerah seperti semula ini tidak masalah atau masih banyak lagi. 3.
Kali ini masyarakat Indonesia, kita semua bisa main-main karena kebijakan presiden itu akan mempengaruhi nasib hidup anak bangsa di hari ini dan masa depan. Maka saudara harus pilih capres dan cawapres yang tepat berjanji pada Anda dalam debat Pilpres dan melakukan perubahan benar, dimulai dari perubahan undang-undang sebagaimana yang saya sebutkan pada poin 2 di atas. Dan ini karena perubahan itu tentunya dimulai dari perubahan undang-undang, kemudian penjabarannya pada perubahan kebijakan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Sebaiknya kamu orang pilih capres yang berjanji melakukan perubahan. Bangsa ini harus diurus oleh orang yang tepat untuk memajukan rakyat Indonesia yang lebih cepat dan bukan untuk kemajuan oligarki kepentingan kelompok tertentu dan pihak investor asing. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pencerahan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Penulis YK adalah pemerhati kehidupan sosial masyarakat dalam politik kebangsaan.